Hujan turun pelan sore itu. Udara di halaman rumah tua itu terasa berbeda. Basah, berat, dan membawa aroma tanah bercampur debu kayu lama. Rani berdiri di ambang pintu, menatap bangunan besar yang dulu ia sebut rumah. Ket temboknya mengelupas, jendela-jendela berdebu, dan gorden di lantai 2 berkibar sedikit, seolah seseorang di dalam sedang memperhatikannya. Sudah 5 tahun Rani tak pulang. Sejak ibunya meninggal bulan lalu, rumah itu kosong. Tak ada lagi suara langkah ibu yang selalu lembut di pagi hari, tak ada aroma teh hangat, tak ada nyanyian kecil dari dapur. Hanya kesunyian yang menggantung di setiap sudut. Rani menarik napas panjang, menenteng kopernya masuk ke dalam. Lantai kayu berderit pelan di bawah sepatunya. Setiap langkah terasa seperti membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Semua terlihat sama seperti dulu. Lemari tua di dekat tangga, foto keluarga di dinding ruang tamu, dan jam antik di pojok ruangan yang jarumnya masih bergerak, tapi entah kenapa, seolah berdetak terlalu pelan. Namun matanya langsung tertuju pada satu hal. Lorong panjang di sisi kanan rumah. Di ujung lorong itu, berdiri sebuah pintu kayu berwarna coklat gelap. Pintu itu selalu terkunci. Dulu, waktu kecil, Rani sering bermain ke segala penjuru rumah. Tapi setiap kali ia mendekati pintu itu, ibunya selalu muncul tiba-tiba dengan wajah tegang dan suara bergetar. "Rani, jangan pernah ke sana. Jangan pernah buka pintu itu, ya, nak." Rani kecil pernah bertanya kenapa. Tapi ibunya cuma diam, lalu menggenggam tangan kecilnya erat sekali, sampai terasa dingin di ujung jari. Karena ada hal-hal yang lebih baik tetap tertutup. Waktu berlalu, dan larangan itu menempel di kepala Rani seperti mantra aneh. Tapi kini, setelah ibunya tiada, setelah rumah itu hanya miliknya seorang, rasa penasaran yang selama ini terkubur perlahan bangkit lagi. Apalagi, saat ia berdiri di tengah lorong itu, udara di sekitarnya terasa dingin, berbeda dari bagian rumah lain. Seperti hawa dari kulkas terbuka, tapi tanpa sumber. Dan dari balik pintu, terdengar bunyi samar, seperti ketukan pelan. 3 kali. Ok, tok, tok. Rani membeku. Ia memandangi pintu itu lama. Tidak mungkin ada orang di dalam. Tidak mungkin. Kuncinya bahkan sudah hilang sejak lama. Mungkin hanya kayu yang mengembang karena lembab, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi tetap saja, bulu kuduknya berdiri. Malam itu, ia tidur di kamar lamanya di lantai 2. Langit mendung, hujan rintik masih turun, dan suara detik jam terdengar jelas di keheningan. Rani menatap langit-langit, mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya kembali ke suara ketukan tadi. Aneh, kenapa seolah ia bisa merasakan sesuatu dari balik pintu itu, seperti tatapan? Ia menggigil, menarik selimut lebih rapat. Sekitar tengah malam, angin berembus dari jendela yang sedikit terbuka. Tirai tipis berkibar pelan, dan di antara gerakan lembut itu, Rani mendengar suara samar. Suara langkah. Pelan. Dari lantai bawah. Seperti seseorang berjalan di lorong. Ok, tok, tok. Langkahnya berhenti di depan pintu kamarnya. Rani menahan napas. Hening. Lalu, ok, tok, tok. 3 ketukan lagi, kali ini di pintu kamarnya sendiri. Rani menatap gagang pintu yang sedikit bergetar. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tak berani bersuara. Ia tahu tak ada siapa-siapa di rumah itu selain dirinya. Tapi mengapa? Mengapa ada yang mengetuk?
Beberapa detik berlalu. Tak ada suara lagi. Perlahan, ia bangkit, mendekat, dan menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi. Ia membuka sedikit celah, tapi hanya menemukan lorong gelap di luar. Kosong. Ia menutup pintu, mengunci, lalu kembali ke tempat tidur. Tapi sebelum matanya tertutup, suara samar itu terdengar lagi. Kali ini, bukan ketukan, tapi seperti bisikan. Dari arah bawah, dari lorong di dekat pintu yang terlarang itu. Rani. Suara itu lembut, tapi dingin. Rani terlonjak duduk. Ia menatap ke arah tangga, tubuhnya gemetar. "Siapa di sana?" serunya pelan. Tak ada jawaban. Hanya bunyi hujan dan detak jam tua. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara angin. Mungkin hanya bayang-bayang pikirannya sendiri. Ia terlalu lelah setelah seharian mengemasi barang-barang peninggalan ibunya. Tapi jauh di lubuk hatinya, sesuatu terasa salah. Karena ketika ia akhirnya tertidur menjelang pagi, ia bermimpi. Diri kecilnya berdiri di depan pintu yang sama, sambil berkata kepada seseorang di baliknya. "Tunggu sebentar lagi, ya, nanti Rani bukain." Dan dari balik pintu itu, terdengar jawaban lembut. "Aku tunggu." Kamu pernah nggak sih, merasa kayak ada sesuatu yang nyimpen rahasia di rumah lama? Kalau kamu di posisi Rani, berani nggak buka pintu itu? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa, cerita ini belum selesai. Lanjutannya bakal bikin kamu merinding lebih dalam. Pagi datang dengan cahaya pucat menembus jendela. Rani terbangun dengan kepala berat dan perasaan aneh di dada. Mimpi itu masih jelas di ingatannya. Suara anak kecil, suaranya sendiri. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan segalanya aman. Tapi di meja dekat ranjang, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Segenggam debu kayu dan potongan kecil kecoklat, persis seperti serpihan dari pintu tua di ujung lorong. Ia meremas kain selimut, mencoba menepis firasat buruk. Mungkin serpihan itu jatuh dari atap. Mungkin. Hari itu, ia mencoba sibuk. Membersihkan dapur, menyapu ruang tamu, menyingkirkan foto-foto lama yang penuh debu. Tapi setiap kali ia berjalan melewati lorong itu, pandangannya selalu terpaku pada pintu terkunci di ujung sana. Ada sesuatu yang memanggilnya, samar, tapi nyata. Seperti hawa dingin yang menempel di tengkuk. Di ruang tamu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah meja tua. Di dalamnya, tersimpan beberapa foto lama. Sebagian foto sudah menguning, tapi satu foto menarik perhatiannya, foto dirinya waktu kecil, sekitar umur 5 tahun. Ia duduk di taman belakang rumah, mengenakan baju putih bergaris merah, dan di sebelahnya ada anak perempuan lain. Wajahnya hampir sama persis. Mata, rambut, senyum, semuanya mirip. Rani menatap foto itu lama, napasnya menahan. Siapa ini? Di belakang foto itu, ada tulisan tangan ibunya. Tulisan yang Rani kenal betul. Untuk Rani dan Rara, jangan pisahkan mereka. Rani terpaku. Rara? Ia tidak pernah punya saudara. Tidak pernah. Selama ini ia anak tunggal. Setidaknya begitu kata ibunya. Lalu siapa Rara yang disebut di foto ini? Ia mencoba mengingat masa kecilnya. Fragmen samar bermunculan, tawa di taman, boneka yang diperebutkan, seseorang yang menangis di sebelahnya malam-malam. Tapi semakin keras ia mencoba mengingat,
semakin pusing kepalanya terasa. Seperti ada dinding tebal di dalam pikirannya yang menolak untuk dibuka. Sore menjelang. Rani duduk di meja makan dengan foto itu di depannya. Hujan mulai turun lagi, menimpa genting dengan suara ritmis yang menenangkan sekaligus mencekam. Ia menatap lorong panjang yang temaram. Dari kejauhan, terlihat pintu itu. Diam. Tapi entah kenapa, seperti ada bayangan bergerak di bawah celahnya. Gelap yang bergeser. Rani memejamkan mata sebentar, berharap itu hanya bayang lampu. Tapi ketika membuka mata, bayangan itu sudah tidak ada. Ia tertawa kecil untuk menenangkan diri. Aku terlalu lelah, gumamnya pelan. Namun di saat yang sama, terdengar suara. Ketukan pelan. 3 kali. Ok, tok, tok. Suara itu datang dari arah lorong. Rani mendadak kaku. Hujan di luar makin deras, petir menyambar, dan suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti berasal dari balik kain tebal. Ia berjalan mendekat, langkahnya gemetar. Sampai akhirnya ia berdiri di depan pintu itu lagi. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum ia sempat bergerak, dari dalam terdengar bisikan lembut. Ran. Rani mundur 2 langkah. Siapa? Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya bunyi tetes air menetes dari atap ke lantai. Lalu suara itu datang lagi, lebih jelas. Ran, aku di sini. Tubuhnya merinding. Suaranya lembut, seperti suara anak kecil. Seperti dirinya sendiri, waktu kecil. Rani berlari menjauh, menutup pintu kamarnya rapat, lalu menyalakan radio tua untuk memecah keheningan. Suara penyiar samar-samar terdengar di antara statis, lagu lama yang dulu sering diputar ibunya. Ia menatap foto Rani dan Rara di tangannya. Matanya berkaca-kaca. Rara, ia berbisik pelan. Kamu siapa sebenarnya? Malamnya, Rani bermimpi lagi. Ia berada di lorong gelap yang sama, tapi kini pintu di ujungnya sedikit terbuka. Dari dalamnya keluar cahaya keputihan, bergetar seperti nyala lilin. Ia mendengar tawa kecil dari dalam. Suara 2 anak perempuan bermain, satu di antaranya dirinya sendiri. Ia memanggil nama itu dalam mimpi, Rara. Dan dari balik cahaya, muncul tangan kecil berwarna pucat, meraih ke arahnya. Sebelum Rani sempat menyentuhnya, suara keras menggema di telinganya. Jangan! Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 3:15. Dan dari lantai bawah, samar-samar, ia mendengar suara boneka musik berputar sendiri. Lagu lama, lagu tidur anak kecil. Lembut, melengking, dan menakutkan. Ia menatap ke arah tangga, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi di tengah gelap, ia melihat sesuatu. Bayangan kecil berdiri di ujung lorong bawah. Tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya berdiri, menatap ke atas. Rani memejamkan mata, menutup kupingnya, menahan napas, berharap itu hilang. Ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat lagi, bayangan itu sudah lenyap. Tapi suara boneka itu masih terus berputar. Dan kali ini, di sela-sela nadanya, terdengar suara lembut menyusup. Rani, jangan lama-lama, aku kangen. Hujan turun deras malam itu. Angin kencang membuat daun-daun bergesekan di luar jendela, dan suara petir menggema seperti langkah raksasa dari langit. Listrik padam mendadak,
rumah tua itu tenggelam dalam kegelapan. Rani terbangun karena suara keras di bawah. Seperti sesuatu jatuh dari meja. Ia meraba meja samping tempat tidur, mencari senter di antara barang-barang peninggalan ibunya. Tapi yang tersentuh tangannya malah radio tua yang masih basah oleh debu. Saat ia angkat, tombolnya terpencet tanpa sengaja, dan dari dalam speaker yang rusak itu terdengar suara statis bercampur bisikan pelan. "Ran, aku kedinginan." Rani menjatuhkan radio itu ke lantai. Suaranya menggema singkat, lalu diam. Ia menatap ke arah pintu kamarnya dan menyadari sesuatu. Ada cahaya samar di ujung lorong bawah. Cahaya keemasan redup, seperti dari lilin. Dengan jantung berdebar, ia turun perlahan. Setiap anak tangga berderit di bawah kakinya. Udara terasa dingin menusuk. Sampai akhirnya, ia tiba di ruang tengah. Di sana, di atas meja, sebuah lilin menyala sendiri. Dan tepat di sebelahnya, sebuah benda kecil tergeletak. Kunci. Tua, berkarat, dan anehnya hangat saat disentuh. Rani menggenggam kunci itu erat. Ia tahu bentuknya. Ia tahu persis di mana kunci itu seharusnya berada, di dalam laci ibunya yang dulu selalu dikunci ganda. Tapi sekarang, kuncinya justru ada di sini, menunggu. Dan entah mengapa, langkah kakinya terasa seolah dikendalikan oleh sesuatu yang halus tapi kuat. Ia melangkah ke arah lorong. Lorong itu gelap, hanya diterangi sisa cahaya lilin dari ruang tengah. Udara di sana lebih dingin, seolah setiap napas bisa berubah jadi kabut. Rani menatap pintu itu. Pintu yang sejak kecil dilarang untuk disentuh. Kini, entah kenapa, tampak seperti memanggilnya. Tangannya gemetar saat mendekat. Ia menempelkan telinganya di kayu tua itu. Sunyi. Lalu, perlahan, suara isak tangis terdengar samar dari dalam. Bukan suara dewasa, tapi tangisan anak kecil. Lembut. Patah-patah. "Ran, buka, aku takut." Rani menggigit bibir. Air matanya mengalir tanpa tahu sebab. Tangannya bergetar hebat, tapi jari-jarinya tetap memegang kunci. Ia tak tahu kenapa, tapi di dadanya ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Rasa rindu pada sesuatu, atau seseorang yang pernah sangat dekat, tapi hilang. Ia memasukkan kunci itu ke lubang. Klik. Suara pengait terbuka. Pintu itu bergerak sedikit, dan hembusan udara dingin menyergap wajahnya. Baunya apek, campuran debu, besi tua, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti darah yang sudah lama mengering. Rani menelan ludah. Tangannya mendorong perlahan. Engsel berderit pelan. Dan pintu itu terbuka. Ruangan di dalamnya gelap total, hanya sedikit cahaya lilin dari lorong yang menembus celah. Di dalam sana, Rani melihat bentuk-bentuk samar. Ranjang kecil. Lemari kayu. Boneka rusak. Dan di dinding, ada coretan-coretan. Ia melangkah masuk, menyalakan korek api. Nyala kecil itu menari di udara dingin, menyoroti satu kalimat besar yang tertulis di dinding dengan krayon merah. "Jangan lupa aku." Jantung Rani berdegup makin kencang. Tangannya gemetar memegang korek. Ia melangkah lebih dalam. Ada boneka lama di sudut ranjang, boneka kelinci dengan satu mata terlepas, bajunya sobek, tapi masih tersenyum. Dan di lantai, berserakan mainan kecil, potongan kertas gambar, bahkan sebuah gelas kecil dengan nama Rara tertulis di sana. Rani hampir tak bisa berdiri. Kakinya lemas. "Rara."
Suara itu keluar begitu saja dari bibirnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang dari arah jendela yang tertutup rapat. Lilin di lorong padam. Ruangan gelap total. Korek di tangan Rani mati. Dan di tengah kegelapan, suara tawa kecil terdengar. Pelan. Lembut. Lalu, "Rani, akhirnya kamu datang lagi." Rani membeku. Ia tak bisa bergerak. Suara itu bukan dari pikirannya. Itu nyata. Dari sudut kamar, muncul pantulan samar, bukan cahaya, tapi bayangan bergerak di permukaan cermin besar yang tergantung di dinding. Rani mendekat perlahan, tanpa sadar. Di dalam pantulan itu, ia melihat dirinya. Tapi anehnya, bayangannya tersenyum lebih dulu sebelum ia sempat tersenyum. Rani mundur panik, menabrak ranjang kecil. Boneka jatuh ke lantai. Cermin itu bergetar pelan, seperti air yang disentuh angin. Dan dari balik pantulan itu, perlahan muncul sosok kecil. Anak perempuan berambut panjang, memakai baju putih kotor. Wajahnya sama persis seperti Rani waktu kecil. Sosok itu menatapnya dengan mata hitam besar, lalu berkata pelan, "Kamu janji nggak akan ninggalin aku lagi, kan?" Cahaya kilat menyambar dari jendela. Dan di saat cahaya itu menerangi seluruh ruangan, Rani melihat dua bayangan di cermin. Dua anak kecil berdiri berdampingan, menggenggam tangan. Salah satunya menatap lurus ke arahnya sambil tersenyum. Udara di kamar itu terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah, dingin, lembab, dan beraroma besi tua. Rani berdiri di tengah ruangan, tak sanggup mengalihkan pandangan dari cermin besar di depannya. Permukaannya berembun, tapi dari balik kabut itu, bayangan dirinya masih terlihat. Hanya saja, kali ini bayangan itu bergerak sendiri. Tubuh Rani gemetar. Napasnya terengah. "Siapa kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi bayangan itu, sosok anak kecil berambut panjang, dengan mata hitam pekat dan kulit pucat, justru tersenyum. Lalu, dengan suara lembut yang mengerikan, ia berkata, "Aku Rara." Rani mundur, menabrak meja kecil di belakangnya. Barang-barang jatuh berserakan, boneka, potongan kertas, bahkan sebuah foto yang tampak masih utuh. Ia menunduk. Foto itu memperlihatkan dua anak kecil sedang bermain di taman belakang rumah, dirinya sendiri, dan sosok yang sama persis di dalam cermin. Rani menatap foto itu dengan mata membesar. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah anak di sebelahnya. "Rara," bisiknya. "Kamu beneran ada." Dari dalam cermin, Rara menatapnya lama, lalu melangkah pelan ke depan. Tapi anehnya, bayangan itu keluar sedikit demi sedikit dari cermin, seperti kabut yang berubah jadi daging dan kulit. Suara kaca bergetar pelan. Lalu retakan halus muncul di permukaannya. Krek, krek. Rani berlari ke arah pintu, tapi pintu kamar menutup sendiri dengan hentakan keras. Brak. Gagangnya bergetar, tapi tak bisa dibuka. Ia memukul-mukulnya, panik. "Tolong. Siapapun." Tak ada jawaban. Hanya suara langkah kecil di belakangnya mendekat perlahan. Rani berbalik dengan wajah basah air mata. Sosok kecil itu kini berdiri di tengah ruangan, berjarak hanya beberapa langkah darinya. Bajunya kotor, penuh bercak merah kecoklatan, rambutnya menutupi setengah wajah. Tapi meski samar, senyum di bibirnya jelas sekali. "Aku kangen, Ran," katanya pelan. Rani terisak. "Kamu?
Kamu siapa sebenarnya? Rara mengangkat wajahnya. Ada luka kecil di pelipis kirinya, seperti bekas benturan lama. Aku kamu, yang dulu. Yang disembunyikan ibu. Suara itu membuat Rani hampir kehilangan keseimbangan. Aku kamu, kata itu terus menggema di kepalanya. Tiba-tiba, ingatan lama datang, potongan-potongan kecil seperti film rusak yang diputar cepat. Dua anak kecil berlari di halaman, suara tangis di malam hari, ibu berteriak, "Jangan buka pintu itu." Lalu gelap. Rani memegangi kepalanya, menahan sakit. Aku nggak ngerti. Rara mendekat. Tangannya kecil, pucat, dan bergetar saat menyentuh pipi Rani. Sentuhan itu dingin seperti es. Kamu janji, Ran, kamu janji nggak akan ninggalin aku. Tapi kamu pergi. Kamu tumbuh. Aku sendirian di sini. Air mata menetes dari mata Rani tanpa ia sadari. Aku nggak tahu, aku nggak ingat apa-apa. Rara tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa menyakitkan. Ibu bilang aku jahat. Ibu kunci aku di kamar ini, dan kamu lupa aku. Tapi aku nggak lupa kamu, Ran. Rani menggeleng keras, menangis. Nggak, itu nggak mungkin. Aku nggak pernah punya saudara. Rara berbisik di telinganya. Tanya ibu, kalau berani. Lalu ia mundur perlahan, kembali ke arah cermin. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, buka buku ibu. Di laci meja kerjanya. Cermin itu tiba-tiba retak, serpihan kaca beterbangan, memantulkan cahaya lilin yang masih menyala redup. Rani menjerit, menutup wajah. Ketika ia buka matanya lagi, Rara sudah hilang. Yang tersisa hanya pantulan dirinya sendiri di kaca pecah, wajahnya pucat, mata bengkak, dan tangan masih gemetar. Rani menatap sekeliling ruangan. Di bawah ranjang kecil, sesuatu berkilau. Ia berlutut dan menariknya keluar, sebuah buku harian tua. Sampulnya dari kulit, warnanya coklat gelap. Ada noda kering di tepinya yang entah darah atau tinta. Tertulis di sampul. Milik Sari, jangan dibuka oleh siapapun kecuali Rani. Rani memeluk buku itu erat, lalu berlari keluar. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya kali ini, seolah mengizinkannya pergi. Begitu keluar dari lorong, angin berhenti. Hujan di luar perlahan reda. Tapi rumah itu terasa berbeda. Hening. Terlalu hening. Ia menatap pintu kamar itu sekali lagi. Masih terbuka sedikit, berayun pelan. Dari dalam, samar-samar, terdengar suara boneka musik berputar. Lagu yang sama seperti di mimpinya. Nada pelan, lembut, tapi sekarang terdengar lebih menangis. Rani menutup pintu itu perlahan. Klik. Lalu ia memegang buku harian di dadanya, menatap ke arah tangga. Apa yang sebenarnya disembunyikan ibu dariku, gumamnya. Sebelum ia naik ke atas, sesuatu bergetar di telapak tangannya. Buku itu seperti berdenyut. Dan dari bawah, suara kecil itu terdengar lagi. Jangan lama-lama, Ran, aku nunggu di sini. Rani duduk di lantai ruang tengah dengan tubuh lemas. Lilin di depannya sudah setengah meleleh, api kecilnya menari di udara dingin. Buku harian tua itu tergeletak di pangkuannya, warnanya coklat kusam, kulitnya mengelupas di tepi, dan halaman pertama berbau lembab seperti kertas yang pernah terkena air mata. Ia ragu membukanya. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Dengan jari gemetar, ia membuka halaman pertama.
Tulisan tangan ibunya tergores rapi, namun setiap kata terasa seperti luka lama yang belum sembuh. Hari ini, dokter bilang Rara tidak bisa diselamatkan. Kecelakaan di tangga itu terlalu parah. Aku tak tahu harus bagaimana menjelaskan pada Rani. Jantung Rani berdetak cepat. Ia memindai kalimat berikutnya dengan mata berkaca-kaca. Rani dan Rara selalu bersama. Mereka seperti dua bayangan, satu tidak bisa hidup tanpa yang lain. Tapi setelah Rara pergi, Rani berubah. Dia berbicara pada udara kosong, memberi makan piring untuk 2 orang, bahkan sering tertawa sendiri di depan cermin. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Tidak, itu nggak mungkin. Tapi ia terus membaca. Aku bawa dia ke psikiater, tapi setiap malam dia selalu memanggil nama Rara. Sampai suatu hari, aku dengar dia bicara di depan pintu kamar itu. Katanya, Rara pulang. Katanya, Rara minta dibukakan pintu. Aku takut kehilangan anakku yang satu lagi, jadi aku mengunci kamar itu. Aku harus menguncinya. Rani terdiam. Semua terasa berputar di kepalanya. Gambar-gambar masa kecil muncul. Dirinya bermain boneka, tapi selalu ada tangan lain yang menyentuh mainan itu, bayangan kecil di sampingnya, suara tawa yang kini terasa asing tapi familiar. Ia kembali ke buku itu. Malam terakhir sebelum Rani dibawa keluar rumah, aku mendengar 2 suara bernyanyi di kamar itu. Satu suara Rani, satu lagi, aku tak tahu. Aku hanya tahu, pintu itu bergetar keras seperti ada yang ingin keluar. Aku berdoa keras-keras agar Rani lupa semua ini. Agar dia hidup tenang, tanpa Rara. Halaman terakhir tertulis dengan tinta yang sudah pudar. Kalau suatu hari Rani membaca ini, maafkan ibu. Aku hanya ingin kamu hidup. Tinta di akhir kalimat itu melebar, seperti ditulis sambil menangis. Rani menjatuhkan buku itu, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa suara. Segala hal yang ia percaya selama ini hancur dalam sekejap. Tapi di tengah tangisnya, terdengar sesuatu. Suara lembut. Ran. Rani berhenti menangis. Suara itu datang dari arah belakang. Dari tangga. Pelan, tapi jelas. Ran, kamu udah baca, kan? Sekarang kamu tahu. Rani menoleh perlahan. Di ujung tangga, berdiri sosok kecil itu. Rara. Dengan senyum lembut yang dulu ia kenal di mimpinya. Kamu nggak salah, Ran. Aku nggak mati. Aku cuma dikunci. Ibu bilang aku jahat, padahal aku cuma mau main. Rani bangkit, mundur beberapa langkah. Kamu bukan Rara. Kamu cuma mimpi. Kamu cuma. Bukan mimpi. Rara berjalan menuruni tangga perlahan, langkahnya nyaris tak bersuara. Setiap kali kakinya menyentuh anak tangga, lampu-lampu yang padam sejak tadi menyala satu persatu. Cahaya kuning temara menerangi wajah kecil itu, kini terlihat jelas bekas luka di pelipisnya, kering tapi menghitam. Aku di sini, Ran, katanya lembut. Aku udah nunggu kamu lama sekali. Ibu udah pergi, cuma kamu yang bisa buka pintu itu. Sekarang, kita bisa bareng lagi. Rani menggeleng kuat. Enggak. Kamu bukan aku. Kamu bukan siapa-siapa. Ia berlari ke arah pintu depan, tapi angin keras menutupnya dengan hentakan. Brak. Gagang pintu bergetar hebat, tapi tak bergerak sedikit pun. Sementara di belakangnya,
Rara berjalan semakin dekat. Bayangannya di lantai panjang, dan anehnya, bayangan itu menempel ke bayangan Rani. Menyatu perlahan. "Jangan lawan, Ran," suara Rara terdengar lembut tapi menusuk. "Kamu dan aku, dari dulu satu. Kamu cuma separuh. Aku separuh lainnya." Rani berlari ke arah dapur, mengambil lilin di meja. Nyala kecil itu berkedip-kedip, tapi cukup untuk melihat bahwa bayangan Rara kini tak terpantul di dinding sama sekali. Ia bukan lagi bayangan. Ia sesuatu yang nyata. Rara mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Rani. "Kenapa kamu takut?" katanya sambil tersenyum. "Bukankah kamu rindu aku?" Air mata Rani jatuh lagi. "Kalau kamu benar-benar Rara, kenapa kamu nyakitin aku?" Rara terdiam. Senyumnya hilang. "Aku nggak nyakitin, Ran. Aku cuma mau kamu ingat." Lalu tangannya terulur, menyentuh pipi Rani. Dingin, tapi lembut. Dan di saat itu, semua ingatan masa kecil muncul kembali seperti banjir. 2 anak kecil berlari di bawah hujan, ibu berteriak panik, suara benda jatuh, tangisan, darah di lantai. Dan janji kecil. "Kalau aku hilang, kamu jangan lupa aku, ya." Rani terjatuh ke lantai, menangis keras. Sementara di atasnya, sosok Rara perlahan memudar, menjadi kabut tipis yang mengelilinginya. "Sekarang kamu ingat, Ran," bisiknya. "Sekarang kamu tahu kenapa pintu itu nggak boleh dibuka." Angin dingin berhembus lagi, dan lilin di tangan Rani padam. Gelap total. Gelap. Tak ada cahaya. Tak ada suara. Hanya detak jantung Rani, cepat, berat, dan menyesakan. Tangannya meraba udara, mencari arah. Dingin. Lembab. Seperti di dalam kamar itu lagi. Padahal tadi ia di ruang tengah. Tapi sekarang, entah bagaimana, ia sudah berdiri di tengah ruangan kecil itu. Cermin besar di depan menatapnya. Retaknya kini lebih parah, namun dari sela-sela pecahan itu, terlihat 2 sosok. Rani dan Rara. Berdiri berdampingan. Tersenyum. "Kenapa aku di sini lagi?" Rani berbisik lemah. Rara melangkah ke depannya. "Karena kamu udah ingat semuanya. Sekarang aku bisa pergi." "Pergi kemana?" "Tempat yang seharusnya. Tapi sebelum itu, kamu harus maafin ibu." Rani menunduk, air matanya jatuh satu-satu ke lantai. "Aku nggak marah sama ibu. Aku cuma takut." Rara tersenyum tipis. "Ibu cuma pengen kamu hidup. Dia tahu kalau aku masih di sini, kamu nggak akan bisa lepas. Jadi dia kunci aku di dalam kamu." Kata-kata itu menggema di kepala Rani, seperti bisikan ribuan suara kecil. "Di dalam kamu." Tiba-tiba Rani merasa dada kirinya berat. Napasnya tersendat. Dari dalam cermin, bayangan Rara mulai memudar, tapi wajahnya tetap menatap penuh kasih. "Aku nggak mau kamu nyalahin siapapun, Ran. Kadang, kenangan cuma pengingat, bukan untuk disimpan selamanya." Cahaya lembut mulai muncul dari balik cermin, putih, hangat, menenangkan. Rara melangkah ke dalamnya perlahan. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia berbalik, tersenyum sekali lagi. "Jangan buka pintu itu lagi, ya. Sekarang udah cukup." Rani menjerit, "Rara tunggu." Tapi cahaya itu meledak pelan seperti debu berkilau. Cermin pecah seluruhnya,
menyebarkan serpihan kaca ke seluruh ruangan. Lalu hening. Rani terisak, memeluk dirinya sendiri di lantai. Tapi kali ini, tak ada lagi rasa takut. Hanya sepi. Sepi yang anehnya terasa tenang. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah pintu kamar. Pintu itu masih setengah terbuka. Udara malam masuk dari jendela, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari halaman belakang. Rani menatapnya lama, lalu menutup pintu itu dengan lembut. Klik. Tidurlah, Rara, bisiknya. 3 hari kemudian, polisi datang ke rumah itu bersama warga. Rani ditemukan pingsan di ruang tengah dengan buku harian tua di pangkuannya dan pecahan kaca di sekitarnya. Menurut laporan dokter, tak ada luka serius, hanya kelelahan dan tekanan psikologis. Tapi yang membuat warga bingung adalah, di kamar yang selama ini terkunci, mereka menemukan 2 piring kecil di meja. 2 gelas air. Dan di cermin yang sudah hancur, tertulis dengan jari kecil. Terima kasih, Ran. Rani tak ingat bagaimana bisa kembali ke ruang tengah. Namun setelah siuman di rumah sakit, ia meminta satu hal pada perawat. Tolong, jangan biarkan siapapun buka kamar itu lagi. Beberapa minggu kemudian, rumah tua itu dijual. Pembeli barunya, seorang pasangan muda, datang membersihkan debu dan memperbaiki dinding. Semuanya terlihat normal. Sampai malam tiba. Istri pemilik baru itu, Dina, terbangun karena mendengar suara dari lantai atas. Suara langkah kecil. Dan nyanyian anak-anak. Pelan. Lembut. Nada yang sama seperti boneka musik yang dulu dimiliki Rani. Dina berjalan pelan menuju tangga. Lampu koridor berkedip, satu persatu mati. Di ujung lorong, pintu kamar yang katanya selalu tertutup, kini terbuka sedikit. Dari dalam, samar-samar, terdengar suara kecil tertawa. Hei, kamu mau main, enggak? Dina mendekat beberapa langkah, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Ia menatap ke dalam celah pintu, gelap total. Hanya ada satu benda yang terlihat jelas, boneka kain tua di atas meja dengan 2 nama terjahit di dadanya. Rani Rara. Dina mundur perlahan. Lalu menutup pintu itu. Klik. Namun saat ia berbalik untuk pergi, suara kecil itu terdengar lagi, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Dulu ibu juga bilang jangan buka pintu itu. Lampu padam.